Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lucia Fatimah dari kelas 10 MIA 2. Kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Sebelum membahasnya lebih lanjut, teman-teman udah tahu belum apa sih macam-macam kebutuhan itu? Apa itu kebutuhan? Secara sederhana, kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan keinginan. Keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh dari kebutuhan adalah hasrat manusia ketika lapar. Ketika manusia lapar, maka dia harus segera makan. Jika hasrat itu tidak terpenuhi secara terus-menerus, manusia akan sakit atau bahkan mati kelaparan. Kemudian, contoh dari keinginan adalah hasrat manusia ingin membeli handphone baru. Jika hasrat itu tidak terpenuhi, maka tidak apa-apa. Hal itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia, karena hasrat untuk membeli handphone baru hanya sekadar memenuhi gaya hidup mewah manusia. Tadi kita sudah membahas mengenai definisi kebutuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan. Secara umum, ragam kebutuhan manusia terbagi menjadi 5 jenis, antara lain 1. Kebutuhan menurut intensitasnya. 2. Kebutuhan menurut waktunya. 3. Kebutuhan menurut sifatnya. 4. Kebutuhan menurut subjeknya. 5. Kebutuhan menurut bentuknya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Jika tidak dapat dipenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Manusia akan kelaparan, kehausan, kedinginan, dan kepanasan. Contoh kebutuhan primer adalah sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penting yang timbul setelah kebutuhan primer dapat dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah alat komunikasi seperti handphone, telepon, dan lain sebagainya. 2. Kendaraan seperti motor dan mobil, serta pendidikan, dan lain sebagainya. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah untuk meningkatkan gaya hidup. Contoh kebutuhan tersier adalah perhiasan, kendaraan mewah seperti kapal pesiar, furniture mewah, dan lain sebagainya. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga.
untuk membantu kelangsungan hidup manusia. Contoh kebutuhan sekarang adalah obat-obatan bagi orang sakit dan banyak lagi contoh lainnya. B. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di masa yang akan datang untuk membantu kehidupan manusia di masa depan. Contoh kebutuhan yang akan datang adalah tabungan atau investasi masa depan. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh tubuh. Contoh kebutuhan jasmani adalah makan, minum, olahraga, istirahat, dan lain-lain. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, psikis, dan spiritual manusia, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh hati manusia. Contoh kebutuhan rohani adalah beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, bersosialisasi dengan teman, rekreasi, hiburan, dan lain-lain. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan orang tersebut. Contoh kebutuhan individu adalah kebutuhan akan alat bantu dengar bagi tunarungu, kacamata bagi tunanetra, dan kursi roda bagi tunadaksa. B. Kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, akses jalan raya yang layak, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. A. Kebutuhan material. Kebutuhan material adalah kebutuhan yang memiliki bentuk, dapat diraba, dilihat, dan dapat dinikmati secara langsung manfaatnya. Contoh, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain-lain. B. Kebutuhan imaterial. Kebutuhan imaterial adalah kebutuhan yang tak berwujud, dapat dirasakan oleh hati manusia, namun tak dapat dirasakan oleh indera manusia. Contoh kebutuhan imaterial adalah nasihat ulama, ilmu dari guru, hiburan, dan lain-lain. Wah, gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.